Dan semua tahu saya oposisi. Sampai kapan? Sampai mati. Saya tetap oposisi. Ya, Pak Jokowi, minta maaf, saya oposisi dan saya setuju pendapat yang menyarankan Bapak mundur. Ya, mudah-mudahan Bapak bersedia mundur sehingga bisa memberi kesempatan kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ingin ketawa sih sebenarnya kalau ingin membahas orang-orang seperti ini. Orang seperti Haikal Hassal dan sejenisnya yang tidak henti-hentinya merongrong pemerintah. Padahal kan pemilu baru selesai 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah ngoceh lagi minta presiden mundur. Emang dia siapa bisa minta presiden mundur? Emang kalaupun presiden mundur penggantinya siapa? Dan yang aneh itu karena yang minta mundur Presiden Jokowi itu adalah orang yang tidak memilih dia sebenarnya. Jadi ya kalau dari awal karena kalah orang-orang ini ya pasti kecewa, sakit hati, dan kelihatan kekecewaannya dan sakit hatinya itu masih diperlihatkan sampai sekarang. Kalau ngaku-ngaku oposisi mah jadilah oposisi yang benar gitu selama 5 tahun, mengkritik pemerintah dengan argumentasi yang jelas. Apa-apa saja yang harus dikritik, solusinya apa, itu baru oposisi. Kalau ini mah bukan oposisi namanya kalau seperti itu caranya. Sedikit-sedikit nyinyir, sedikit-sedikit nyinyir. Soal haji bikin hoax. Kan tidak jelas kritiknya sebenarnya itu apa. Ngaku-ngaku oposisi seumur hidup. Itu kan hanya didasari oleh kebencian. Nah, kalau kebenciannya kasihan, kalau kebenciannya dibawa seumur hidup. Apalagi kan yang video, potongan video itu kan sebenarnya nggak ada sama sekali pengen bahas Jokowi. Makanya heran ketika di pembukaannya dia justru membuka videonya dengan ungkapan-ungkapan yang nggak jelas seperti itu. Dan kita tahu emang kelakuan Haikal Hasan emang seperti itu. Jadi ya wajar saja. Hanya saja yang kemudian menjadi rame itu adalah karena beberapa hari setelah itu muncul seruan untuk melaksanakan aksi. Nggak jelas disuruhkan oleh siapa, tiba-tiba seruan itu rame di media sosial, rame di WA grup untuk ajakan aksi pada tanggal 24 hari ini. Nah, makanya sepertinya diorkestrasi gitu. Haikal Hasan ngomong Jokowi mundur, yang lain minta Jokowi mundur, Ka'ban minta Jokowi mundur. Ya orang-orang itu juga sebenarnya orang-orang yang belum move on dari 2019. Jadi tapi maksud saya terlalu mulia gitu kalau mereka menyebut dirinya oposisi. Padahal mereka sejatinya orang-orang belum move on aja, orang-orang sakit hati. Karena kalau oposisi yang benar itu adalah membantu pemerintah dari luar dengan senantiasa mengkritik secara positif kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai. Itu oposisi. Tentu saja dengan ukuran-ukuran bahasa yang benar,
ini sedikit-sedikit mundur. Emang negara ini negara apaan? Negara ini punya konstitusi. Untuk melengsarkan presiden ya ada syarat-syaratnya, dan itu prosesnya nggak semudah hanya karena Haikal Hasan pengen Jokowi mundur ya tiba-tiba DPR MPR bersidang untuk mundurkan Jokowi. Yang Haikal Hasan lupa bahwa tahun 2019 kemarin itu 86 juta lebih yang milih Pak Jokowi, dan sampai saat ini yang milih Pak Jokowi itu masih ingin Pak Jokowi menyelesaikan periodenya. Karena bagi kami yang memilih Pak Jokowi ya kami masih merasa yakin bahwa Pak Jokowi mampu menyelesaikan pandemi ini. Nah, orang-orang ini kan sebenarnya hanya ingin memanfaatkan pandemi ini untuk cari panggung. Nah, yang mengherankan berhubungan dengan aksi seruan untuk turun ke lapangan ini, kok pas banget ya waktunya dengan 20 tahun lalu Gus Dur diminta untuk mundur ya. Dan kelihatannya orang-orang yang menginginkan Pak Jokowi mundur saat ini ya, sepertinya dari kelompok itu juga yang pada saat itu berkuar-kuar minta Gus Dur mundur. Mereka tak henti-hentinya merongrong pemerintahan Jokowi. Padahal kita tahu sekarang pemerintah ini sekarang lagi fokus bagaimana caranya pandemi global ini yang konon katanya sekarang ini jumlah terkonfirmasi positif itu jumlahnya paling besar di Indonesia. Pemerintah sedang giat-giatnya mengupayakan program vaksinasi dan lain-lain sebagainya supaya ada penurunan atau ada pelandaian dari penyebaran COVID-19 ini. Tapi ya orang-orang ini sepertinya nggak ada kepekaan gitu terhadap musibah yang sedang melanda, musibah pandemi yang sedang melanda negeri ini dan juga sedang melanda dunia. Jadi semua presiden sekarang ini sedang fokus-fokusnya untuk mengatasi pandemi ini, tapi diganggu terus oleh mereka, bukannya berkontribusi malah mengganggu. Saya Pak Jokowi yang sudah berpikir secara strategis, memikirkan rencana-rencana mengatasi pandemi ini masih sempat turun ke bawah, masih sempat membagikan sembako dan obat-obatan kepada penduduk, melihat bagaimana kondisi rakyatnya di bawah, masih sempat ngecek sendiri ketersediaan obat-obat untuk proses penyembuhan atau pemulihan mereka yang terkena COVID-19 ini. Tapi mereka tidak henti-hentinya dan bahasanya itu seirama gitu, seperti diorkestrasi. Yang jelas apapun bahasa atau apapun ronrongan yang dikeluarkan oleh orang-orang seperti Haikal Hasan dan kawan-kawan, saya dan mungkin jutaan rakyat Indonesia, puluhan juta bahkan rakyat Indonesia yang memilih beliau pada pemilu kemarin, sampai saat ini masih memberikan dukungannya 100% kepada Jokowi. Jadi saya ingatkan kepada Haikal Hasan, jangan sering-sering mimpi lah. Lu jangan sering-sering meracau, menghayalkan yang enggak-enggak untuk kehancuran negeri ini.
Ada baiknya justru di saat pandemi seperti ini ya kita bersatu gitu, mendoakan bangsa ini supaya cepat keluar dari masalah ini, dari masalah pandemi virus 19 ini. Demikian keprihatinan saya pada orang-orang seperti Haikal Hasan dan sejenisnya. Semoga Presiden Jokowi senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalani pemerintahannya, dalam memikirkan rakyatnya, dan tidak terpengaruh oleh gangguan-gangguan yang gak jelas seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jangan lupa prokes 5M. Mari sukseskan vaksin. Sampai jumpa.